gosip. Ini bintang-bintang gosip semua ini. Ya toh? Dia kalau berdatang begini dia tidak gosip, itu tidak gosip, tapi mukanya sinis. Ada orang datang dia lihat-lihati dari awal. Dia tidak cerita tapi mukanya. Ini kok ketawa karena ada begitu tuh. Lewat lagi yang satu deh. Apa? Kenapa? Nggak serasi kudungnya sama rohnya. Kenapa bisa dia bilang, iyo kayak umbul-umbul. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Pak PJ saya aja digosip. Tadi saya lewat ada yang teriak. Dan saya dengar dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Ustaz ini juga gosip semua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, kompak sekali. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Iya Bu. Ustadz, ada ini tetanggaku rajin sekali sholat jamaah Ustaz, 5 waktu dia di masjid. Alhamdulillah saya lihat juga dia Ustaz rajin puasa Senin Kamis. Kalau maghrib sampai isya Ustaz ngaji dia. Tapi sayang tidak ada yang suka di kompleks karena jutek. Sayang tidak ada yang suka dia di kompleks karena dia sombong. Bagaimana ini orang Ustaz? Dia tidak mulia di hadapan Allah. Yang mulia itu adalah yang paling banyak manfaatnya orang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bahkan orang yang ibadah mahdanya, ibadah kepada Allah baik, hitam jidatnya gara-gara sholat, tapi di kompleknya tidak ada yang senang. Depan rumahnya tidak senang gara-gara parkirnya. Samping kanannya tidak disenangi tetangganya gara-gara apa? Pagarnya suka serobot. Sebelah kirinya tidak disenangi tetangganya gara-gara apa? Gotnya yang bau. Belakang rumahnya tidak ada yang senang gara-gara apa? Binatang ternaknya. Apakah orang mulia? Tidak. Apa kata Nabi? Tahu tidak kamu orang bangkrut di akhirat kelak? Bangkrut, pailit, rugi di akhirat kelak. Kata sahabat, yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa, full puasanya. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat, salat sunnahnya juga bagus. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan hampir tiap tahun dia pergi umroh. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, harta dan fitrahnya dia keluarkan zakatnya. Lalu sahabat berkata, kenapa bisa bangkrut kalau begitu? Lalu Nabi jelaskan, betul hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada tetangganya hancur. Sehingga apa kata Nabi? Jarusu wa khati'ur rahim. Orang yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan, itulah orang bangkrut di akhirat kelak. Sahabat bertanya, kenapa bisa bangkrut? Nggak bagus sembahyangnya. Betul, baik sholatnya. Dia datang tetangganya ketika dia store sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Merauke. Dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga dan satu kampung di Merauke. Saya ikut caleg, saya jual sawaku, saya jual rumahku untuk pilih caleg. Gara-gara dia tuh saya kalah. Kenapa bisa? Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya
disebar hoax, disebar fitnah di media sosial. Akhirnya saya tidak terpilih, saya jadi miskin satu keluarga gara-gara dia. Allah katakan, ya sudah, ambil puasanya. Habis. Memang dia rajin ke masjid, tapi tanahku dia serobot waktu dia bikin pagar. Akhirnya pagarku diambil setengah meter. Gara-gara diambil tanahku setengah meter, nggak ada gotku. Setiap hujan banjir rumahku. Saya mau lapor, temannya polisi. Hari ini saya minta keadilan ya Allah. Allah katakan, oh kalau begitu ambil sholatnya. Habis sudah sholatnya Pak. Dia habis sholat, habis puasa, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu. Saya pernah bertetangga dia. Kenapa? Pernah saya difitnah di kantor PJ. Saya pernah difitnah di kantor bupati. Yang tadinya saya kepala dinas. Gara-gara fitnahnya, katanya mobilku hasil korupsi. Karena dia lihat gajiku sedikit. Betul gajiku sedikit Tuhan, tapi saya sudah jual warisan di Sulawesi Selatan. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi. Yang tadinya kepala dinas akhirnya menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya saya dipindah ya Allah. Allah katakan sudah, ambil hajinya. Dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan? Dosa yang sifatnya hubungan kepada Allah. Sementara dosa kepada Pak PJ, dosa kepada Pak Bupati, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa kepada Pak Pendeta. Mohon maaf, saya baru tahu. Pak Pendeta, selamat sore. Saya perlu sampaikan Pak Pendeta, Pak Uskup, terima kasih. Saya tadinya tidak mau ke sini Pak. Sampai Pak PJ maunya saya datang ke sini, diutus Pak Sekdanya ke masjid saya. Namanya diceritakan perjalanan susah begini. Harus saya datang itu, tapi saya tidak bisa Pak. Ada cara. Pak Sekda bilang di sana banyak kaum non Muslim yang menunggu Pak Ustadz. Segera saya datang. Inilah nikmatnya kita jadi bangsa Indonesia. Luar biasa. Yang ceramah Muslim, yang mengundang non Muslim. Alhamdulillah. Boleh berbeda, tapi jangan berpecah belah. Mau belajar tentang toleransi, datanglah ke Merauke. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pesan pertama, jaga persaudaraan, jaga ukhuwah. Kalau Merauke ribut, bukan orang di Makassar rugi. Kalau Merauke ribut, bukan orang di Jawa yang rugi, tapi siapa yang rugi? Orang kita di Merauke sendiri. Maka jagalah kampung kelahiran kita ini. Di sini kita cari nafkah, di sini kita berdakwah, di sini kita berkeluarga. Maka tidak ada yang bisa mempertahankan kampung halaman kita kerukunannya kecuali kita yang ada di sini. Bapak puasa, ibu-ibu puasa. Apa tujuan akhir puasa? Apa ibu? Wah, pintar memang ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu yang duduk di sini tentu beda pahalanya dengan yang di atas kursi. Yang di sini lebih besar banyak pahalanya daripada yang di atas kursi. Ya, nah, jangan juga kau langsung mau datang semua di sini. Itu belen-belen juga namanya itu. Ya, nah tujuan apa? Takwa. Ya, nah cuma ada yang bisa hancurkan amal puasanya ibu. Salah satu diantaranya gosip. Ini bintang-bintang gosip semua ini. Ya toh? Dia kalau datang begini dia ndak gosip, itu ndak gosip, tapi mukanya sinis. Ada orang datang dia lihat-lihati dari awal. Dia ndak cerita tapi mukanya. Ini kok ketawa karena ada begitu tuh. Lewat lagi yang satu deh. Apa? Kenapa? Ndak serasi kudunya sama rohnya.
Kenapa bisa dia bilang, iyo kayak umbul-umbul. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Pak PJ saya aja digosip. Tadi saya lewat ada yang teriak. Dan saya dengar dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Ustaz, ini juga gosip semua. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil tidak semua, yang beriman saja. Bu, ada 3 penjual lewat depan rumah ibu. Penjual sayur, penjual ikan, penjual buah lewat. Kalau ibu teriak sayur, siapa yang singgah? Siapa yang singgah? Penjual sayur. Kalau dia tidak singgah, 2 kemungkinan, habis sayurnya, 2 tuli. Jadi kalau ada orang Islam mengaku berislam tapi dia tidak puasa, berarti 1 habis imannya, 2 dia tidak peduli, namanya fasik. Sini semua puasa toh? Puasa. Ibu-ibu, batal enggak puasanya kalau gosip? Batal. Oh, batal semua sudah puasamu itu? Tidak batal, tapi mengurangi pahala. Nah, tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Takwa itu gampang disebut, tapi banyak orang Islam yang tidak tahu apa itu takwa. Takwa bahasa Arab terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya, takwa. Orang yang bertakwa di bulan Ramadan mewakili sifat-sifat huruf ini. Ta, tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak nyeleneh, tidak anggap enteng orang. Nah, itu orang berhasil puasa. Kalau ada orang puasa suka nganggap enteng orang lain, puasanya tidak bermanfaat. Dia tidak mendapat apa-apa, kata Nabi, kecuali lapar dan dahaga. Apa yang membuat kamu sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya jabatan. Ini di depan. Apa kamu sombong dengan jabatan? Ayo, anggota DPR mau sombong. 5 tahun. Saya heran kalau ada anggota DPR sombong. Nah, kau cuma wakil rakyat. Mana lebih tinggi, gubernur dan wakil gubernur? Gubernur. Mana lebih tinggi, Kapolda dengan Wakapolda? Mana lebih tinggi, wali kota dengan wakil wali kota? Lebih tinggi yang namanya wakil di bawah. Ini wakil rakyat mau di atas. Nah, kau wakil ya kau. Jabatan ini di depan kita ini 2 jenderal, 1 wakil bupati, 1 PJ. Mau sombong, PJ gubernur mau sombong. Namanya juga pejabat sementara, mau sombong. Pak Sekda mau sombong. Kau bisa sekda karena kau disenang sama gubernur. Biar kau disenang gubernur, kalau istrinya ndak senang, wabillahi taufiq wal hidayah, ndak keluar kamu. Jenderal bintang 1 mau sombong, pensiun, kau menjadi rakyat biasa. Ini Pak PJ pakai Garuda. Begitu sudah PJ masih mau pakai, lewat di pasar pakai, padahal sudah bukan gubernur. Orang bilang, oh astagfirullah, sudah sakit, kasihan ini bapak. Apa yang disombongkan? Bupati aja, PJ saja, jenderal saja, DPR saja ndak boleh sombong, apalagi kau rakyat biasa. Jelas? Jangan sombong. Orang yang berhasil puasa, insya Allah rendah hati.
Tiga, apalagi penyebab orang sombong? Kata Nabi, bertambahnya harta. Tadinya miskin, tiba-tiba tanahnya dapat pembebasan kantor gubernur. Langsung mahal, langsung kaya. Jangan sombong kalau kau kaya. Allah marah, dia cabut nikmatnya kekayaanmu. Akhirnya apa? Kamu banyak duit tapi tidak bisa makan apa-apa. Uangnya 10 miliar. Datang ke dokter. Kata dokter, Pak, menurut hasil laboratorium, Bapak tidak boleh makan nasi. 10 miliar uangnya tidak boleh makan nasi. Apa cukup? Tidak. Dia bilang dokter, dia bilang pasien, apa lagi dok? Bapak dilarang makan telur, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, apalagi dilarang makan yang pedas-pedas. Apalagi Pak yang bisa saya makan Pak dokter? Dia bilang, satu aja Bapak boleh makan, ubi rebus. Ada Bapak Ibu lihat begitu? Ada. Apa cuma ubi boleh saya makan dok? Dia bilang tidak, terbatas, hanya yang ungu. Duitnya 10 miliar tapi tidak bisa makan apa-apa. Mending kita duit tidak ada tapi bisa makan semuanya. Kaya sombong dilarang Allah, apalagi kamu yang miskin dongok. Jelas? Jelas? Apalagi penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, bertambahnya kegagahan dan popularitas. Oke, kau cantik 17 tahun. Seiring bertambahnya umurmu, bertambah panjang pula gigimu. Maka orang yang berpuasa jauh dari sifat-sifat sombong. Orang yang berpuasa dengan baik, dia mewakili huruf T. Takwa itu tawadu, rendah hati. Yang kedua, orang bertakwa itu takaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah Ustaz? Merasa cukup. Ibu bapak, orang kaya selama dia merasa tidak cukup pasti miskin. Orang miskin kalau dia bersyukur dengan apa yang dimiliki, dia rasa cukup, insya Allah kaya. Tapi penyakitnya manusia tidak pernah merasa cukup. Maka orang yang baik agamanya, sukses puasanya, dia merasa cukup. Ibu bapak yang pernah puasa, bapak kita ini semua yang puasa, ingat nanti ketika hari-hari kita puasa menjelang buka, rasa-rasanya semua mau dimakan toh? Iya ibu, begitu ada makan depan kita rasanya mau diambil semua. Pisang hijau, coto, konro, begitu masuk kue, air seteguk, rasanya hilang semua ini. Itulah keserakahan. Orang yang berpuasa selalu merasa cukup, insya Allah jauh dari periksa KPK. Orang tidak merasa cukup, itu yang banyak. Saya heran toh, miliar-miliar korupsinya. Nah makan aja kita 500.000 sudah kenyang sekali. Yang takaf, wow. Apa itu yang ketiga? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dari dirinya dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Samar-samar, halal haram, halal haram. Kalau kita orang Islam, jangankan yang haram, orang yang puasa, yang halal saja mampu dia tahan. Buktinya, halo ibu, ibu, air halal atau haram? Halal atau haram? Siang tunggu duhur pi, subuh pi, maghrib. Itu artinya orang yang berhasil puasa, jangankan yang haram, halal aja kita mampu tahan. Bapak-bapak,
Istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang. Jangan kau dulu, jangan. Maghrib boleh kau pakai buka puasa. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak bisa dipakai buka puasa, Pak. Ya. Nah, yang keempat, pribadi orang yang bertakwa itu takawawiyah. Apa itu? Yakin bahwa apapun yang Bapak lakukan, dimanapun Bapak, pasti Allah melihatnya. Kalau ini dipakai para pejabat, insya Allah tidak ada korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena dia yakin ada CCTV Allah, rakit dan akid yang merata. CCTV yang ada di kantor terbatas di ruangan, mati lampu tidak bisa merekam. Tapi kalau orang berpuasa, yakin dia Allah selalu melihat kita. Bapak-bapak, loh, Pak, kalau puasa masuk kamar, Bapak minum air enggak siang-siang? Kenapa? Karena Bapak tahu Allah melihat saya. Itulah orangnya hebat berpuasa. Dia tidak ada lihat atau ada lihat, dia tetap jaga puasanya. Kalau ini orang yang bertakwa, dimanapun dia ditempatkan, dia akan selalu menjaga dirinya dari kebatilan. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha